dimanapun itu. Kalau kata Bang Tolor tadi, prediksinya 50 tahun ke depan dunia akan menjadi kacau segala macam. Ya, iya. Analis ekonomi saja itu sudah memprediksi tahun 2023 itu akan menjadi satu kehancuran ekonomi global, di mana Indonesia juga terancam mengalami krisis atau kejenuhan ekonomi, karena sampai sekarang Indonesia dengan sistem ekonomi yang ditopang oleh investasi dan utang luar negeri pasti akan bergantung bagaimana modal secara global ini keadaannya. Kalau dia sehat, kemungkinan Indonesia bisa sehat. Apakah kita selaku pegiat sosial itu melakukan demo besar-besaran ke perusahaan asing, atau kita melakukan demo besar-besaran ke negara yang memberikan lahan kontrak untuk diolah negara ini ke investasi, atau kita ada metode baru, metode yang terbarukan, melakukan aksi perdamaian, atau memanfaatkan dana CSR yang dikeluarkan oleh Undang-Undang 14 tahun 2012. Itu sih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam om swastiastu. Ya, sengaja kami mengundang kawan-kawan. Sebenarnya diskusinya hari ini tidak formal. Sebenarnya kalau ditanya metodologinya ya kita hanya diskusi lepas saja. Kayak warung-warung kopi aja rindu nggak berdiskusi ekstra di luar sambil ngopi-ngopi, banyak diskusi-diskusi ini kita kan terformat. Ini cair mengalir aja apa yang kita diskusi. Memang sebenarnya topiknya yang kita undang itu memanusiakan manusia di perkebunan sawit. Cuman tidak tertutup juga kemungkinannya kita bicara hal-hal yang lain, jadi lepas, santai, tanpa ada beban, apa saja kita diskusikan. Nah, memang sekalian juga kebetulan kita dan kawan-kawan ada membuat sebuah lembaga green community dan kemungkinan juga akan berkantor di lantai 3 sama 4. Jadi kalaupun mau main-main kemari nggak apa-apa. Sedikit aja menceritakan green community ini. Memang kami lebih banyak latar belakang di green community ini. Ada aktivis, ada mantan NGO, ada yang masih ber-NGO ya. Artinya bahwa kerjaan kita lebih banyak tetap bekerja di case, tapi lebih banyak untuk di resolusi konfliknya, main di resolusi konfliknya. Kenapa kita ambil di resolusi konfliknya? Memang ya ini sebenarnya pilihannya juga kita mau mengatur gerakan di mana, tapi memang tetap lebih fokus di advokasi dan di resolusi konfliknya. Di sini juga udah beberapa kali sih kami mendiskusikan tentang gerakan di Sumatera Utara gitu ya. Tapi kemarin melebar-lebar, kenapa nggak pas mau ini kita undang aja kawan-kawan untuk diskusi di sini, gitulah. Ya ceritanya cerita lepas saja, nggak ada hal yang harus dibahas secara khusus dan spesifik begitu. Nah, dalam acara ini saya mengundang Bang. Sebenarnya tak enak juga menyebut namanya. Kalau di kita enak gitu. Ada Selina, ada mantan pacar Mas Joko, jadi menyebut namanya ini agak susah tuh. Terpaksa harus sebut dia Padi aja lah, ya kan? Itu ya. Jadi sebenarnya mari kita undang aja untuk memantik mendiskusikannya, bukan berarti bahwa sama-sama share informasi yang kita ini Bang. Ya, sama-sama share informasi. Sebenarnya ya kalau ada kegelisahan kita dengan gerakan di Sumatera Utara ini, ya nggak apa-apa juga kita bisa mendiskusikannya. Mungkin itu aja di awal pembukaan. Nah, aku menarik ini Bang, mulai memantik kemarin yang kita mendiskusikannya itu persoalan bahwa di buruh perkebunan itu tidak akan
pernah hidupnya keluar dari buruh. Itu yang kita diskusikan kemarin. Mungkin ini menjadi awal pemantikku bahwa kemarin itu kan kita mendiskusikannya kalau bapaknya buruh, anaknya tetap buruh juga gitu. Kalau anaknya buruh, jangan-jangan cucunya buruh juga gitu. Nah ini yang menarik ini Bang Agus, nggak tahu nih bagaimana kemarin sangat menarik untuk mendiskusi mungkin pandangan abang melihat itu. Ini kenalan lalu ya. Nah, oh ya, aku lupa. Iya. Nama aku dia Pak Pau, tapi biasa dipanggil si Todo. Aku tidak nyebut dia nyebut sendiri ya. Kalau yang lebih parah banyak. Banyak aku dulu macam-macam nama aku. Ada yang bilang si bujang, si anjing, bisa bebas. Kenapa dulu itu kita bikin begini? Ternyata salah satu metodologi bagaimana penindasan itu dilakukan dengan berbahasa. Kalau orang Tuan Belanda dulu datang, itu tidak boleh ada banyak omongan. Itu sir Tuan, macam apa perintah gitu. Jadi kita menepis itu, kita bikin bahasanya yang lain-lain supaya itu terbuka. Jadi menepis. Karena kita datang dari dunia NGO, masuk ke rakyat itu dipikir mereka kelas menengah. Sama-sama kelas gembel, tapi karena kita memformulasikan dalam bentuk bahasa yang sangat formal sehingga menjadi ada gap. Itu coba tepis. Jadi bahasanya macam-macam. Pernah satu waktu di guru perkebunan, ini adiknya ini kalau datang aku agak takut dia, nggak tahu takutnya apa, rupanya takut dilapor. Kita sering komplain, tiba-tiba adiknya ini ngobrol sama gurunya, aku telepon, woi, kau itu anjing, bagi kontol bilang. Jadi dia bilang, kok, ya aku gimana nih? Saya ada yang itu nanya, itu siapa? Itu katanya, padahal dia tadi nengok kita segan kan. Tapi karena bahasanya begitu, terakhir bingung ademnya. Kemudian dari mulai situlah mereka kehilangan kendali untuk mengendalikan diri. Itu, jadi itu pikirannya kenapa nama itu. Jadi kemarin pertemuan ini sebetulnya ketemu dengan orang ini gelisah. Pertama gelisah orang ini macam informasi tentang walki begini-begini yang macam ini mau rencana kayak segala macam rapat luar biasa. Aku bilang gak usah dibicarakan itu alami. Alaminya ada konflik di lembaga dan konflik itu biasanya siapa penguasa itulah menjadi pemenang, kan biasa. Negeri itu begini. Tapi bagaimana ini jangan kita menjadi stagnan, menjadi diam di situ. Tapi bisa nggak bicara dalam konteks yang lain. Misalnya kalau walki membicarakan apa sekarang, kita bukan mau membuat walki tandingan, tapi membicarakan yang lain yang tidak mereka bicarakan. Sehingga secara persamaan kita menjadi kuat. Itu aja kuncinya. Jadi kemarin ngomong-ngomong banyak, sampailah ke berbagai perkembangan saat ini. Saat ini kan yang paling gencar sebetulnya perkebunan. Bilang kalau konsepnya perkebunan ini tidak lebih kurang seperti peternakan manusia di kandang ternak. Apalagi di situasi sekarang. Jadi kualitas buruh dari mulai waktu ke waktu sejak zaman Belanda sampai sekarang sangat menurun kualitasnya, degradasi semua aturan. Itu banyak itu tadi yang dibicarakan tadi di serikat buruh. Kalau kalian besok mau demo, yang didemokan itu Pak, kalau omnibus law kalian nggak usah senggol, nggak ada gunanya. Sekarang yang bertarung itu siapa pemegang kuasanya pasti dia menang. Apapun ceritanya, buruh itu bukan pada kelompok pemenang. Tapi kalau Anda mau menang, Anda ingatkan sejarah Anda siapa. Jadi ketika Anda mau menang, sejarah buruh itu adalah sejarah rakyat Indonesia menghadapi penjajah, itu aja kau hadapkan. Kau kemungkinan bisa menang. Tapi kalau kau hadapkan sekarang buruh dalam tata aturan yang ada sekarang ini, kau kalah. Karena DPR RI yang tanda kutip yang diberangkatkan oleh pemuda siapa? Presentasinya kemarin banyak, 85%. Utusan para pemuda, para penguasa. Ada DPR RI yang nggak lepas dari situ? Nggak ada, nggak bisa. Bahkan yang anggota DPR bukan pengusaha, Pak. Iya, bahkan merangkap jabatan kan, pemegang kuasa sama pemegang ekonomi kan. Itu sekarang, itu faktanya kan. Tapi ketika kita masuk ke bicara aturan sekarang habis. Tapi kalau kita kembali ke histori,
Perkebunan adalah usaha kapital pertama di Indonesia. Bentuk usaha kapital pertama itu perkebunan. Apalagi khususnya di Sumatera Utara. Jadi kalau perkebunan itu investasi kolonial masuk berhadapan dengan rakyat. Jadi ketika itu kita bangun, mudah-mudahan banyak bersimpati dengan kita. Artinya kapital yang ada sekarang ini, kapital penjajah masuk ke negeri ini untuk menjajah rakyat dalam konteks modernisasi. Bahasanya banyak macam-macam. Adalah katanya ini modernisasi, adalah katanya ini untuk kemajuan zaman yang kayak milenial segala macam. Sementara jargonnya dari mulai dulu kapital itu sama, efektif, efisien. Itu kalau efektif, efisien, mana yang terlemah itu yang harus dihancurkan supaya jangan mengeluarkan banyak biaya. Kan itu contohnya. Kalau bisa dikerjai satu orang dulu, kenapa harus orang dulu dikerjai? Ya. Kalau bisa buruh tahan bekerja 7 jam, apa yang harus 5 jam? Sejarah kelahiran serikat buruh juga dari situ. Dari dulu jam kerjanya 10 jam, kemudian berkurang-kurang sampai 7 jam. Artinya kan ada perlawanan di situ. Kan gitu. Kalau itu tidak kita sikapi dalam bentuk sejarah, apapun ceritanya perjuangan buruh sekarang mau ribuan kali demo pasti kalah. Begitu juga dalam konteks wali sekarang kan. Konteks kewalian sekarang. Apakah sekarang kalau kita mau menghadapi keadaan ini, kita mau bicara apa? Kalau konteks wali sekarang misalnya, kalau bicara kita kapital ini sebetulnya, yang paling parah ini tambang kan. Tambang ini kan tidak terbarukan ini. Ekstraktif. Tambang ini kan kerok. Ini habis ini buka terus. Tak ada penyembuhannya. Kalau misalnya HP dulu masih ada, ditahan pulang masih tumbuh. Tapi kalau tambang sama sekali enggak. Tapi kenapa sekarang industri yang paling banyak tumbuh itu berbasis perkebunan? Jadi proses kapitalisasi untuk memiskinkan rakyat sekarang sudah maksimal berjalan, sudah permanen. Sekarang gimana peran lagi mau menyikapi itu? Gak ada. Kalau hampir berhubungan dengan perkebunan, kupikir sekarang gak ada kubunya wajib menghadapi dari tingkat nasional sampai daerah. Kalau dibenturkan dengan berhadapan dengan perkebunan, ada kasus wali yang dimenangkan? Nggak ada. Kasus tanah, wah, ampun, kalau di Sumatera Utara ini data apa kemarin 100 lebih, itu semua terkait dengan perkebunan, nggak ada yang dimenangkan oleh rakyat. Oleh karena itu memang kalau begininya metodenya terus kita lakukan, pendekatan kita masih pendekatan satu sektor, sementara yang kena dampak dari kehadiran kapital ini sudah semua sektor. Dan sekarang sudah sampai kepikiran kita secara umum sekarang bahwa pembangunan ini luar biasa. Tapi ada enggak sekarang pembangunan yang kita lihat bahwa pembangunan ini berpihak pada kepentingan rakyat? Enggak ada. Hampir sudah terjadi pergantian ini sejak zaman Orde Baru, sekarang sudah maksimal. Seakan-akan iya, seolah-olah iya. Contohnya jalan tol. Jalan tol siapa yang menikmati? Katanya sekarang isunya krisis pangan. Sebetulnya pangan nggak krisis, tapi distribusi. Kan eksploitasi banyak sekarang meningkat. Buktinya harga nggak bagus. Bahan-bahan semua dibuang, itu berarti ada bahan yang lebih kan? Siapa bilang krisis pangan? Ada pangan yang tak laku, berarti kan tak ada daya beli. Artinya sekarang kapital itu memang sudah pada puncaknya sekarang. Puncaknya memang hanya tidak ada lagi orang yang bisa hidup selain dari menganut paham kapital itu. Oleh karena itu kita sekarang mau menetapkan diri, apakah kita masih terpaku dengan metode-metode lama bahwa menghadapi ini seperti apa. Kalau lama itu kan juga kita lawan aja gitu. Masalahnya yang lama itu kita lawan pun dia, tapi kita cari juga modal dari luar untuk melawan dia kan. Ini sejarah Pandi kan begitu, sejarah Pandi. Kami dulu mendirikan KPS, mendirikan Lentera, itu semua dari luar dananya. Dan ternyata di luar juga itu share dari berbagai kapital, share dari berbagai korporasi yang ada di Eropa, share mereka lalu didistribusikan. Tapi pesan-pesan nilai yang mereka sampaikan sampai lewat uang itu. Ternyata sekarang metode kita masih terus harus mendapatkan uang dari luar. Tapi bisa nggak kita membaca keadaan ini sekarang ini?
Kita mau menghasilkan uang dari luar, masalahnya begini, jalan kita apa? Harus begitu pikir. Kalau enggak ada guna bicara lingkungan sekarang. Ini fakta yang tersaji lah. Fakta ya. PT Duta Palma 20-an tahun beroperasi, tak ada yang ditangkap. Seharusnya menteri itu harus ditangkap itu. Kan itu kan kasusnya kan di Riau itu sejak 99 sampai sekarang 25 tahun lebih kan, 20 tahun lebih lah. Sudah berapa menteri di masa mana? Itu menteri KLH-nya tertangkap, menteri kehutanan-nya tertangkap. Kalau mau bicara itu, tapi nggak ditangkap. Kenapa itu? Kasus CDL tanpa izin, kebun CDL tanpa izin, menang di pengadilan sampai ke Mahkamah Agung sampai sekarang, kebunnya masih keluar CDL. Hasil keputusan pengadilan dikembalikan ke hutan. Fungsi awalnya itu hutan. Apa hutan? Tapi sekarang masih perkebunan ini. Dan semua orang sekarang pejabat Sumatera rata-rata itu makan uang haram dari situ. Dengan kemarin jelas itu pembagian apanya, pembagian penghasilan itu 60% kepada si daerah sebagai pengelola, lainnya itu 40% itu bagi-bagi pejabat, mungkin ke negara hanya 5%. Itulah sekarang yang terjadi. Belum lagi kasus-kasus yang lain ya. Di perkebunan ini data Orpeka 9, 65% di sini perkebunan tanpa izin. Karena mereka berada di kawasan hutan, pasti tak punya izin kan? Pasti tak punya izin. Kalau kita sekarang kawan-kawan mungkin dari sisi teknologi sudah lebih maju lah kan. Kalian lihat dari Google Map ini apa ini? Bukit Barisan ini kan ada lagi hutan. Itu sudah perkebunan luas-luas semua itu. Artinya tak ada lagi harapan sekarang. Jadi kalau ribut orang misalnya memang bumi ini 50 tahun lagi kalau tidak diperbaiki kiamat, yang betul. Ada keadaan-keadaan yang susah untuk diterima akal sehat di Jakarta. Tiba-tiba Inggris, pemanasannya luar biasa, 3.500 meninggal. Ini Aceh, banjirnya bisa-bisa anjing Aceh yang tidak pernah banjir, Aceh yang hutannya bagus. Sekarang semua perkebunan di sana habis. Jadi apa yang tidak pernah kita lihat sekarang muncul. Dan itu mereka sendiri yang bilang kapital. Jika 50 tahun ini tidak bisa lagi diperbaiki, tidak ada lagi waktu untuk selamat. Bumi ini akan hancur dengan sendirinya. Artinya momen itu kita ambil dari keadaan konteks Sumatera Utara. Nah, seperti apalah kita mengambil ini? Kalau kita, apakah kita memilih memang harus main fight terus dengan perkebunan ini seperti apa? Mungkin sisi pendekatan ini pendekatan penegakan hukum, lakukan kampanye sendiri. Mungkin anak-anak muda masih punya energi sih juga. Dia muda-muda masih punya energi lah. Masih enggak kan bicara penegakan hukum ini kan? Kan kasus si Joshua jauh banget kan? Kasus si Joshua, kasus apanya itu, kasus kulit. Walaupun di dalamnya masalahnya besar kan, tapi dampaknya itu nggak ada dampak penegakan hukum sama kasus Joshua. Hanya pembersihan internal itu, tapi dampaknya keren nggak ada. Kita lihat aja, ada nggak dampaknya keren setelah masih Joshua? Tak ada. Ada nggak dilakukan penegakan hukum terhadap perkebunan? Nggak ada. Nggak ada. Jalan terus, narkoba pun masih ramai ini, tambah ramai kerjanya. Itu dia. Jadi berangkat dari krisis tadi lah, kemudian persoalan yang dihadapi Walhi sekarang, kita mencari seperti apa kita sebetulnya menghadapi keadaan ini. Kalau kita bilang Walhi ikut serta atau secara bersama-sama kita menghadapi keadaan ini, sulit. Keluhan-keluhan kawan-kawan tidak terakomodir bisa banyak penyebab kan. Ada ketidakberdayaan, ada memang ketidakmampuan apa kan, macam-macam ini sekarang. Kalau begitu siapa yang merasa bergabung untuk bisa mencari isu yang baru, itu yang harus bekerja. Keadaannya begini, kita cari. Ini sekarang dunia sudah sangat kritis kan. Kemarin
G20 itu isunya, isu utama kemudian ini. Amerika bilang mau zero emisi kan. Eropa zero emisi. Apa ya zero emisi? Di tempat lain bisnisnya lebih kencang. Untuk konferensi Paris gitu kan. Iya. Ya ini kan sekarang yang mau dibahas di Bali nanti bulan apa ini? Bulan ini, bulan 10. Dan bukan tanggung dan yang dikucurkan di situ. Kalau nggak salah kemarin sudah dikucurkan aja ke pemerintah itu 7 miliar dolar, 7 juta dolar. Ratusan miliar itu. Di mana dana itu sekarang? Bisa nggak? Itu yang kita upayakan, jangan malu-malu. Kalau mau diambil, ambil. Itu orang pemerintah sekarang yang membuat kerusakan ini apa pula pemerintah yang jalan lagi? Bisa nggak kita berdayakan begitu? Bisa nggak kita bawa cara berpikirnya begitu? Jadi sulit kita sekarang kalau bisa kita bilangkan bahwa pemerintah ini sekarang benar, enggak. Ada nggak sekarang udah banyak HGU yang mati nih? Ada nggak sekarang HGU yang mati itu sekarang dikembalikan tangannya proyek? Nggak ada. Dekat lagi PTPN. Nah, PTPN ini siapa yang ngambil itu? Takut semua ini. Ini jadi kuburan rakyat ini sekarang konflik PTPN ini. Di sana konflik mati sekian tanam aja di situ, persoalannya tak ada kan? Kan itu konflik. Tengok Ikip dibuka besar-besaran, yang punya siapa? Kemudian masuk, ada perumahan di muka Ikip juga tahu kita. Tengok Cemara juga, nggak ada. Ini Cemara itu, siapa pun Cemara. Siapa yang nggak tahu? Masih banyak tertinggal pohon sawit ini. Nggak ada. Itu jadi peran kita di mana ini? Kalau kita bicara lingkungan, itu juga pendekatan lingkungan ada di dalamnya. Karena ini soal cara pandang aja ini kan. Pendekatan hukum juga ada pendekatan lingkungan. Di pendekatan lingkungan juga ada pendekatan hukum. Ya sama itu harus bertoleransi itu dua. Itu yang nggak kita lakukan. Itu di daerah Riau katanya jumlah perkebunan yang melebihi HGU. Kalau informasinya 80% lebih dari jumlah luasan yang ada yang tertera dalam HGU. Itu yang dihadapi Palma itu kan. Akhirnya malah sampai 107 triliun. Jadi sebetulnya kalau kita gaji sudah nggak ada lagi kebenaran. Dia jelaskan puluhan tahun berlangsung tanpa izin, bisa disumpah-sumpah segala macam. Tiba-tiba persoalan selera tak selera ini ditangkap kawan itu. Ini kan soal selera sama tak selera. Kalau soal penegakan hukum, harusnya siapa menteri KLH, siapa menteri kehutanan di masa itu berlangsung, itu harus masuk penjara. Kalau setingkat menteri lagi nggak tahu di daerahnya ada keputusan begitu, kemana? Kan itu keadaan kita sekarang. Iya, memang besar. Sini aja artinya. Ini diskusi dengan depan Pas saja nih, pas. atau kau buka lagi pula sedikit. Makanya tadi mau bilang Enggak, begini, ini kan diskusi lepas ini. Banyak para vertikal yang persoalannya hanya mengasah pikiran-pikiran ini, terutama tadi yang sudah ini. Karena persoalan mengalir sekarang. Kalau kita tengok lagi, kalau kita bicarakan masih terlalu dulu kita. Karena begini, bicara tentang bicara klasik ini, di mana-mana lembaga ada konfliknya. Jadi biasa itu. Jadi kalau kita bicara terlalu strike dulu, menghabiskan ini tidak ada. Karena begini, kita bicarakan nanti dia siapa yang penguasa di situ pemenang. Itu aja. Tapi bagaimana memberdayakan waktu itu tegak lurus berjalan itu yang menjadi pekerjaan kita. Kita terlalu susah kita berbicara. Kalau aku menurut, jadi gini ya biarlah berjalan dia dengan mekanisme yang ada, karena ukuran dari demokrasi sekarang gampangnya. Yang demokrasi itu yang memenuhi aturan main mekanisme. Kan itu kan yang sederhananya demokrasi kan. Demokrasi sekarang mana-mana tergantung dengan aturan main. Kalau dipenuhi itu mana demokrasi? Pertanyaannya yang buat aturan main siapa? Itu lagi serpihannya kan. Jadi sebetulnya itu. Nah, jadi meningkatlah ke diskusi ini. Kita tadi melihat perspektif keadaan kita di sini sekarang. Kalau wakil tak bisa begitu, kita memenuhkan bentuk, sementara ancaman sekarang dalam perkembangan sekarang ini ada sangat kontras sekarang perkembangannya.
Kemarin cakap-cakap dunia bilang 50 tahun ini bumi tidak diperbaiki, tidak ada lagi waktu untuk bertobat katanya. Soal kebenaran itu mungkin secara ilmiah tak bisa menjawab, tapi dari banyak gejala-gejala yang mendekati ke arah itu, tidak bisa lagi diperbaiki. Ada beberapa daerah yang tidak pernah ada musimnya, sekarang terjadi kan. Jadi macam-macam itu keadaan itu sekarang kita hadapi, dan sekarang kita di Sumatera Utara ini tersaji hidangan yang sangat menakutkan tadi menuju ke arah itu. Itu fakta-fakta yang tersaji berdasarkan definisi yang mereka bikin. Sekarang kita sebagai orang muda mau bikin apa di bidang itu? Kalau wahdi nggak bisa, kita mau apa? Kalau aku melihat ini parah lagi sebetulnya. Ini sekarang, aku pikir kalau kita bicara evolusi Darwin, kita sudah sampai ke sini sekarang. Tapi Bang, nggak masuk motong. Kita nggak usah bicara urusan politik itu di luar. Itu makanya ini bukan kita bicara itu. Tapi yang menarik itu Pak memang dalam konteks ini kan ada perubahan gerakan memang Bang, gitu ya. Perubahan gerakan ini kan pasca pra Soeharto dan pasca Soeharto disebut reformasi, dan sekarang nggak tahu zaman apa sekarang? Reformasi apa? Ya, artinya bahwa seharusnya semakin bertambah usia negara ini, semakin baik dalam segi segala sektor gitu ya. Artinya kalaupun mau dikatakan akan ada penurunan tingkat case gitu seharusnya gitu ya. Memang sampai sekarang ini memang ada penurunan dibanding pasca Soeharto, tapi yang harus kita ingat juga penurunan case ini bukan karena pemerintahnya lebih baik, tapi memang sumber daya alamnya yang sudah mulai habis. Dulu banyak HPH gitu ya, tapi sekarang hutan mana lagi yang mau dijadikan HPH? Ya tidak ada penebangan liar gitu ya. Dulu banyak pembukaan perkebunan setelah HPH. Nah sekarang tidak ada lagi izin-izin baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Cuman orang mengatakan bahwa pemerintah sekarang sudah peduli terhadap atau moratorium izin yang sudah dilakukan pemerintah sangat baik. Sebenarnya bagiku bukan baik, karena tidak ada lagi potensi lahan yang mau dibuka di mana. Jadi sehingga mau dilakukan moratorium. Coba masih ada potensi lahan yang mau dibuka, pasti moratorium itu tidak akan dilakukan. Tapi masalahnya tidak ada lagi lahan mau di mana, mau dibuka sekarang. Tetapi case-case yang lama itu tidak diselesaikan, gitu ya. Malah beberapa tahun ini ada case-case baru juga yang muncul gitu. Nah, bertambah. Aku tidak tahu, aku sebagai pemantik aja ini melepaskan untuk diskusi kita bersama aja. Sebenarnya ini kalau mau dilihat dalam segi penyelesaian sebenarnya dengan tingkat pertumbuhan kasus dengan penyelesaian, aku lebih pikir itu berbanding terbalik Pak. Lebih tinggi tingkat kasus dibanding penyelesaian kasus. Nah, ini kan ada something wrong gitu, ada sesuatu yang salah sebenarnya. Ini merefleksi juga ini sebenarnya. Nah, kalau ini mendiskusikan aja sebagai pemantik aja. Sebenarnya kalau mau mendiskusikan ini, di mana ini persoalannya ini? Apakah kalau mau dibilang gerakan, saya pikir ada gerakan yang memang sumber pendanaannya mapan gitu ya. Ada yang megap-megap, ada yang tanpa sumber pendanaannya gerakannya malah radikal, malah lebih apa namanya, lebih ya agak sedikit kasar bahasanya, lebih ekstrim begitu ya. Tapi juga gerakan-gerakan ini kan tidak bisa apa namanya, tidak bisa menyatu gitu ya, pasti parsial juga. Nggak tahu, mungkin ada ego sektoral, ada macam-macam ya, ada ego segala macam. Nah tahu ini sebab aku bilang sebagai pemantik, sebenarnya ini apa sih menurut kita yang menjadi persoalan di situ Pak? Kenapa ini apa ya tidak bisa sinergis sebenarnya dalam mengadvokasi kasus? Apakah metodologinya ataukah atau strateginya yang salah, atau banyak faktor yang lain begitu? Kalau kemarin perdebatan tentang reformasi lah, ini kan agak panjang perdebatan ini. Kenapa dibilang mereknya reformasi, aneh-aneh ini? Kalau bicara kita dalam tata kata kan, reform kembali kemana sebetulnya gitu? Bicaranya kan nggak jelas ini.
Cuman ingat aku, waktu upaya banyak anak muda mendorong revolusi, memang tidak siap juga untuk melakukan revolusi. Ya, karena panitia konsumsi belum terbentuk. Kan gitu kan. Jadi ini sekarang ini prosesnya pergantian, prosesnya reformasi ini mencari bentuk sambil berjalan. Tapi ternyata proses mencari bentuk sambil berjalan ini didominasi oleh orang-orang lama. Orang-orang lama yang kemudian bercokol, dan itu sekarang wajahnya di semua. Kalau di pemerintahan sekarang, generasi yang ada ini sekarang ini masih anak didiknya kaum koruptor. Itu makanya pola-pola korupsi sekarang bukan makin menurun. Di birokrasi nggak menurun, makin canggih aja. Mungkin sudah berbeda metode, mereka bergeser metodenya. Tidak lagi kalau dulu kan memang kutipan-kutipan lagu, sekarang enggak, bikin program begini, lari. Sekarang udah begitu metodenya, buka program lainnya, korupsi lewat anggaran. Itulah sekarang kejahatan birokrasi. Kalau uang KTP mungkin sudah selesai, tapi dalam bentuk lain lebih dahsyat. Jadi sebetulnya pas kayak kata Sarul tadi, sebenarnya masalah ini nggak ada yang selesai kalau kita masuk dalam konteks lingkungan hidup. Ini izin taat keluar, tapi pembukaan investasi saham-saham besar di usaha-usaha yang berbasis lahan lebar ini banyak berkembang. Banyak berkembangnya sekarang yang membutuhkan lahan-lahan lebar ini. Banyak ini. Tanpa izin itu. Ada kemarin kita tengok metode-metodenya, karena kita ngomong sini, kumpul beberapa, lalu sikit-sikit ini mohon sikit, kemudian mereka berkolaborasi di modal, jadilah orang. Jadi kalau kita lihat begini, dia nggak kelihatan itu perusahaan besar. Tapi kalau kita masuk ke kolaborasi modal itu besar kali. Nah, kalau kita lihat dalam konteks administrasi ini masih sangat tidak ditoleransi. Tapi ketika masuk ke dalam konteks globalnya, mereka memformulasikan moral ini dalam bentuk penguasa, itu sudah sama besarnya. Jadi sebetulnya model-model yang begitu yang berkembang sekarang. Jadi sebenarnya hampir tidak ada perubahan. Kalau di kasus-kasus hutan sekarang, kalau isunya dulu katanya dikembalikan hutan, ada menurut kita catatan yang sudah ada pengembalian hutan di Kalimantan sama sekali nggak ada. Nggak ada kan? Di Riau habis. Alih fungsi lahan atau diperpanjang aja. Diperpanjang. Alih fungsi sudah banyak. Bulan-bulan dibikin lahan pertanian, di situ bergeser jadi kebun. Itu banyak. Jadi hampir nggak ada lagi. Isunya tetap energi. Jadi hampir nggak ada lagi ditemukan. Perkebunan itu konsepnya nggak ada. Itu peternakan manusia. Bisa kita uji. Ada nggak regenerasi perkebunan itu meningkat? Apanya? Nggak ada. Nggak ada. Jangan mimpi. Itu aku bilang kemarin kalau mau organisasi buruh kebun, aku bilang beginilah. Aku bilang kalau kau nggak melawan sekarang, kau sama sekali membuat anakmu menjadi gelandangan. Kenapa kau sudah? Kau bayangkan anakmu ini nanti dengan pendapatan dan tenagamu sekarang, kau bisa biayain berapa lama lagi? Dan sampai berapa sekolah yang bisa kau capai untuk anak? Nggak ada. Belum lagi pembunuhan gigi, kualitas hidup makin menurun. Habis. Kapan mau berkembang? Tantangan makin berat, kualitas hidupnya makin menurun, investasinya nggak ada, asetnya nggak ada. Habis dia. Yang diwariskannya nanti replanting sawit, dia pun kena replanting. Ada anak yang sudah dewasa, dipersembahkanlah kembali dari buruh kebun. Dia kemudian tinggal di perumahan kebun. Ini yang bisa dipersembahkan. Lainnya enggak ada. Ini sama. Sekarang itulah, tanya dulu, masih di hadapan kita sekarang buruh-buruh, ada nggak buruh perkebunan yang terjadi peningkatan? Nggak ada. Kalau dia perkebunan dulu, buruh perkebunan kalau nggak keluar dari perkebunan, nasibnya tetap mengabdi kepada berkebun sampai sekarang. Kecuali dia mengambil memilih untuk keluar dari perkebunan. Kalau yang keluar dari perkebunan, bisa kita lihat Sukirman keluar dari perkebunan. Orang tuanya, Sukirman keluar ya. Keluar dari perkebunan, lalu berusaha di luar. Dia bisa baru jadi. Kalau nggak bisa. Mereka yang bilang.
Hasil riset kita juga bilang kan itu. Jadi sebetulnya di keadaan sekarang ini, keadaan lingkungan yang semakin kritis, kemudian penegakan hukum yang gak ada di dunia lingkungan ini, kemudian sampai kepada pilihan-pilihan bentuk kapital yang sangat rumit, dan ini tidak pernah mengabdi kepada kepentingan rakyat. Sekarang kita sudah sampai kepada sebetulnya simbol apa itu? Simbol evolusi di sekarang ini sebetulnya gak usah jauh-jauh, tadi buruh diskusi. Kalau omnibus kau bahas, gak usah kau bahas ini. Yang dimaksud dengan demokrasi adalah memenuhi aturan baru. Yang memutuskan itu DPR RI. Kalau memutuskan DPR RI, serahkan. Apa yang diputusnya kau makan. Kalau nggak kau makan, nanti ketika terjadi pemilihan pemilu, jangan pilih dia tadi. Tapi ada nggak bisa kita intervensi partai untuk menetapkan siapa calon? Nggak ada kan? Ya udah selesai. Pemilik partai apa siapa? Kalau nggak pengusaha, penguasa. Siapa? Hampir nggak ada lagi. Jadi aku pikir mumpung begini keadaannya, ada desakan-desakan tadi tentang iklim yang sangat kritis ini, ya ini kita manfaatkan. Jangan lagi pikir ini nanti dari mana duit dari, ya terserah kita dari mana. Asal kita diikat oleh tujuan yang sama. Tujuan yang sama apa? Pemulihan ekonomi, pemulihan lingkungan, dan pemulihan kemanusiaan, itu yang penting. Mau dirampok dari mereka, silakan rampok kalau bisa rampok. Kalau dari luar udah berat ceritanya. Udah berat ceritanya. Kemarin katanya kan dana pemulihan perbaikan iklim itu katanya ternyata disalurkan lewat negara. Datang si Jokowi kan, sibuk-sibuk dia nanam mangrove di Banten, nanam mangrove cara yang jalan semua, udah penguasa juga. Ada yang bisa mengontrol itu, ada yang bisa mengontrol. Sanggup kita kontrol itu, nggak sanggup kita kontrol. Karena mereka yang punya akses semua. Ya berhentilah. Kalau begitu, kalau kita dalam konteks kita sekarang, apa yang mau kita ambil dari situ? Silakan itu ya ambil. Kalau bisa kita ambil aja. Mumpung ada ketakutan pengusaha ini dengan demo-demo, mobilisasi aja ambil. Artinya tidak haram kalau kita mengambil. Gak ada. Memang begitu iklimnya sekarang. Ini sudah sampai tiba pada masa evolusi jerapah ini. Nggak ada lagi. Kalau ngancur begini, Evolusi jerapah ini. ya jerapah ini, kenapa leher jerapah panjang karena makanannya tak ada lagi yang di bawah. Habis makanan di bawah tinggal ke atas, panjang lehernya. Apalagi kita pun sekarang begini. Mata rantai makanan siapa yang punya? Mencari yang haram aja udah payah, apalagi yang halal kau cari kan, nah terus bagus lah kau sekarang bang katanya. Yang haram sudah payah, apalagi yang halal. Jadi kebenaran sekarang apa? Itu tadi, kalau kita diikat dengan kebersamaan apa cita-cita bersama kita, itu yang membenarkan. Jadi nggak ada lagi yang lain. Kalau misalnya semangat muda kita mau tetap juga pemeliharaan lingkungan ini, kita kedepankan perjuangan lingkungan, perjuangan hukum, silakan. Dari mana dananya kita cari? Diketuk semua perusahaan ini ribu dapat, perbaiki. Apa masalah? Bisa dilakukan, kenapa nggak bisa? Kenapa orang Eropa sana bisa berhubungan Indonesia dikasih dana? Mereka lagi dikasih dana ini supaya bergeser nilai, ternyata bisa. Berhasil Eropa kan? Bukan tak kurang fundingnya itu orang itu, berkali fundingnya. Puluhan miliar dikasih, triliun. Itulah yang tersaji dengan kita. Hasilnya sekarang inilah kita. Yang katanya hebat pembangunannya, yang katanya apa yang hebat? Tak ada yang hebat. Apa indikatornya mudah? Dari kasus-kasus yang pernah ada, kasus-kasus eksploitasi lingkungan ini, eksploitasi terhadap buruh, ternyata nggak ada perubahan. Makin menurun, degradasi terus, kondisi buruh semakin parah. Semua lingkungan makin parah, buruh makin parah, udah. Gak ada gunanya ini, mau dibicarakan ini jalan tol ini, mau dibicarakan, gak ada gunanya. Yang makin jalan tol siapa rupanya? Dan kemarin ini ribut tentang apa ini kenaikan minyak ini. Kalau aku bilang subsidi cabut aja semua. Karena aku pakai 1 liter cuma 3 hari.
Orang kaya yang punya duit itu usaha yang berjalan itu semua pakai ratusan liter per hari. Kalau cuma 3.000 nya dapat subsidi, orang itu dapat subsidi jutaan per hari. Kan jadi begitu dia. Cuman logika tadi nggak jalan lagi kan, ada yang bilang ini makin sulit hidupnya, ya makin sulit karena lubang cari makan yang makin tak ada lagi. Tapi bukan subsidi dengan katanya subsidi. Sebenarnya kalau diteliti nggak subsidi. Ya nggak subsidi kan? Salah contoh misalnya ini ya. Kalau subsidi itu kan artinya pemerintah mengeluarkan dana untuk membantu supaya PKR itu murah. Ya, kan gitu. Kan itu subsidi kan. Jaga daya beli Ada yang di sisi lain misalnya kita tahu ada produk lain yang Vivo itu menjual produk yang sama atau hampir sama dengan harga tertentu, tetapi Pertamina kebakaran jenggot. Nah itu logikanya di mana? Gitu. Artinya kan gini, kalau misalnya kita mensubsidi orang, terus ada orang lain yang ngasih barang yang sama sehingga dia tidak butuh barang kita lagi, artinya kan pemerintah senang. Tapi ini enggak gitu kan, sehingga apa Revo atau apa ya itu diintervensi, bulan lagi terakhir naikkan harga, kan gitu. Artinya sebenarnya itu bukan subsidi tapi mengurai keuntungan yang seharusnya keuntungan sekian. Masuk nggak logikanya? Ya. Masuk kan? Atau gini dia bang, dalam logika kapitalisme ini kan ketika harga barang itu satu produk dengan produk yang lain harganya itu tidak bersaing, maka kan akan memunculkan ketimpangan dalam mekanisme jual beli pasar kan kayak gitu. Ada kemungkinan kan kenapa subsidi BBM yang dikelola sama negara itu dicabut supaya ada keseimbangan persaingan harga antara misalnya Pertamax dengan Pertalite misalnya, sehingga selisihnya itu tidak terlalu jauh kan itu. Karena kalau misalnya subsidi ini tidak dicabut, ini terlepas ya soal alasannya itu kenaikan harga minyak mentah dunia yang mencapai $100 per barel itu kan. Ini kan kalau misalnya terjadi ketimpangan harga antara minyak yang dikelola negara sama minyak swasta, tentunya kan masyarakat akan berbondong-bondong mencari produk yang harganya lebih murah, sementara kualitasnya tidak jauh berbeda, walaupun berbeda ya secara kualitas. Sehingga kan ini kan akan menjadi ancaman bagi pengusaha-pengusaha yang punya produk swasta itu, ketika memang pasar itu membeli produk yang harganya lebih murah. Kenapa dia dicabut subsidinya supaya harganya bersaing? Kan itu yang terjadi waktu masih ada premium, waktu awal-awal kenaikan BBM di tahun 2012. Ya dalihnya tetap soal pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kenaikan harga minyak global. Kupikir sih selain ini ya lebih jauh lagi kalau kami melihat kan kenapa ini dicabut subsidi bahan bakar. Ini kan juga dipengaruhi pertama soal isu perubahan iklim, karena salah satunya penggunaan bahan bakar fosil kan itu, sehingga ini harus ada transformasi penggunaan energi yang dari bahan bakar fosil menjadi bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Bahan bakar lebih ramah lingkungan itu cenderung adalah baterai litium kan, dan ini kan sedang dibuat industrialisasinya di Indonesia. Smelter nikel dibuat di Morowali, Sulawesi, sementara ekspor nikel juga mulai dibatasi ke Eropa, sehingga Indonesia sempat digugat sama Uni Eropa kan terkait dengan menyetop ekspor nikelnya. Sementara nikel ini dan kobalt misalnya itu kan menjadi bahan baku pembuatan baterai litium, sehingga kedepannya ini kan kemungkinan untuk mentransformasikan industri otomotif ya kan, dari kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil digantikan dengan kendaraan yang berbahan bakar listrik kan itu. Dan itu pastinya tetap tujuannya ya untuk kapital, untuk pengusaha-pengusaha. Ya. Kalau aku melihat soal energi yang kemarin kalau terkait dengan bahan bakar ini lah, itu terlalu banyak kandungan
masalah dia. Banyak betul. Bisa perdebatannya begitu, bisa perdebatannya juga begitu. Tapi yang pasti Indonesia tidak pernah berkeinginan mengembangkan bentuk-bentuk energi yang ramah. Kalau itu dikembangkan, saya pikir mudah-mudahan rakyat bisa mengikuti. Tapi semua sekarang ini mau dibikin penjualan dalam bentuk nanti energi yang ramah itu tetap bicara kapital di dalamnya. Iya, betul. Bicara kapital, nggak ada yang lain itu. Harga mobilnya aja lebih mahal dari mobil bensin. Masa cuma 2 jadinya harganya 3 juta, 4 juta, apa boleh ceritanya? Dari mana pula orang miskin punya mobil begitu? Bagus-bagus saja kita. Tapi yang dimaksud dengan teknologi ramah dulu tidak dikembangkan teknologi berbasis surya, berbasis air. Yang itu bisa dikembangkan di desa, kemudian desa mendapat kontribusi penghasilan dari situ. Kenapa rupanya kalau begitu? Tapi ini tidak kan didominasi semua kan? Sampai bangku semua dikuraskan. Habis itu dikembangkan teknologi. Ya memang tadi sifatnya apa itu kapital itu harus begitu. Kalau nggak begitu nggak kapital. Karena memang kalau satu nation, Ya aku nambah sedikit. Soal lingkungannya. Kalau aku mau melihatnya memang bahwa kita ini kan kayak papan catur sebenarnya. Jadi papan catur itu kita sudah merasa sangat heroik itu dan merasa sudah banyak berbuat, tapi juga bahwa kita ini bagian daripada permainan kapitalnya sebenarnya. Ya, disadari atau tidak disadari bagi kita bahwa kita ini semua sudah baik mau gerakannya NGO yang mendapat duit atau mendapat dana dari luar, begitu juga dengan gerakan-gerakan yang lain gitu ya. Kalaupun sebenarnya ini sudah menjadi lama pembahasan, kalaupun mau kita tracking sebenarnya bahwa tidak ada juga sumber itu yang pure murni. Mari kita tracking di mana yang sumber yang pure murni. Tidak ada. Baik itu yang sumbernya dari donor, baik yang sumbernya dari pemerintahan. Kalau mau bicara pure murni ya, oke kalau sumbernya dari pemerintahan, gitu ya. Apa memang benar pemerintahannya itu sudah benar-benar melakukan kearifan lokal, menjaga lingkungan? Tidak juga. Bahwa kalau negara-negara maju, malah mereka perusahaannya disuruh expand ke negara-negara berkembang untuk mengeksploitasi habis-habisan di negara kayak Indonesia gitu ya. Kita dapat umpamanya dari Jerman gitu ya. Karena mau Jerman. Tetapi tanpa kita sadari bahwa kebijakan negaranya menyuruh perusahaan-perusahaannya untuk mengeksploitasi dan ekspansi modalnya ke negara-negara berkembang. itulah negara sosdem yang welfare Ya, state itu itu kan, dia. mengeksploitasi bangsa lain untuk memberikan subsidi ke rakyatnya. Nah, itu satu. Begitu juga. Kalaupun kita mau melihat logika sebenarnya bahwa ada ketidakmampuan pemerintah ini dari dulu, bahwa kita sibuk moratorium, sibuk melawan persoalan penebangan gitu. Tapi kita lupa yang tidak diminta pemerintah itu adalah ahli teknologi. Negara-negara maju itu, saya kasih contoh begini. Inalum. Jepang itu tidak akan mau bangun pabrik inalumnya di Jepang. Pertama memang betul cocok alasannya karena tidak ada potensi. Tetapi dia eksploitasi di negara luar. Tetapi jangan lupa biji inalum itu diambil dari negara luar, tapi pengolahannya dibuat di Indonesia. Artinya apa? Negara luar bisa habis, di Indonesia dibuang pencemarannya. Hasil yang bagusnya dibawa ke negaranya. Bersih, zero. Itu satu. Kalau mau kita juga lihat bahwa persoalan tadi sempat bicara persoalan BBM gitu. Kalau mau kita lihat, kenapa kita harus bersubsidi? Kenapa kita tidak bisa membuat BBM yang memang oktannya tinggi, padahal kita punya sumber daya minyaknya.
Tapi kita kenapa harus ekspor keluar setelah jadi, baru dibawa ke Indonesia dengan kualitas yang sangat rendah? Kenapa? Karena memang negara ini tidak mampu mengambil ahli teknologi negara-negara yang memproduksi minyak gitu. Sebenarnya yang harus kita tuntut itu bukan persoalan energi terbarunya gitu. Ahli teknologinya yang kita minta. Transfer pengetahuan. Transfer pengetahuan, knowledge transfernya mana gitu. Teknologi kita ini kan teknologi yang setengah-setengah sebenarnya, Pak. Kalau mau dilihat negara-negara maju, mereka itu kalau memang teknologinya sudah canggih, dia nggak akan mau expand perusahaannya ke negara berkembang. Dia akan produksi di negaranya sendiri. Tapi kalau dia belum temukan teknologinya yang betul-betul bisa mengurangi tingkat emisi, dia lempar. Tadi saya kasih contoh Jepang, dia lempar, dia ambil gitu. Sumber dayanya, hasilnya dia bawa kena. Saya masih ingat waktu di UNFCCC di Bali 4 tahunnya gitu. Itu yang perdebatannya kemarin. Mari kita perdebatannya bukan persoalan deforestasi yang meningkat, bukan persoalan kita menuntut ahli dong teknologi kamu, transfer dong teknologi kamu. Gitu. Tapi lagi-lagi memang semuanya ini adalah tadi yang kita bicarakan adalah dikuasai oleh kapital kepentingannya adalah bisnis. Itu sumbernya. Kalau kami ahli teknologi, loh kami sayang dong. Di mana keuntungannya? Kan begitu nih. Nggak ada dong. Makanya dia lebih membanggakan dia akan pertahankan teknologi yang canggih, yang bisa memproduksi emisinya lebih kecil. Dia tidak akan perjualbelikan. Sama juga dengan senjata gitu. Nah ini juga soal bisnis. Amerika juga kan tidak semua senjatanya dia jual, pesawat-pesawatnya tidak juga semua dia jual ke negara-negara luar. Pasti dia kenapa? Karena dia tahu teknologinya ini lebih canggih, dia tidak akan mau gitu memperjualbelikannya keluar. Gitu. Kalau kata Pramudia Anantapur kan kurang lebih Bang, negara yang tidak menguasai ilmu pengetahuan akan selalu dijajah oleh itu dia. bangsa yang menguasai ilmu Kalau aku nengok itu gini, ini dunia ini sebetulnya sudah dikuasai kapital. Iya betul dong. Bisa kita tengok ciri-cirinya. Peningkatan angka kekayaan beberapa orang itu luar biasa. Udah krisis habis dia tambah kaya. Udah krisis jual dia makin kaya. Gak pernah turun kayaknya. Bahkan meningkatnya tajam. Yang kedua, teknologi ini semua dibangun berbasiskan modal sama kekuasaan. Alih teknologi ke teknologi surya ini, baterai segala macam, ini sudah persoalan rusak. Betul, harus sepakat. Itu lama di luar negeri itu. Baterai ini sudah lama ditemukan. Sudah lama. Dan sudah lama ditemukan, baterai itu bisa jadi motor penggerak. Hanya tinggal mengembangkannya mekanisme dari bergerak begini menjadi bergerak begini. Itu teknologinya sudah lama ditemukan, teknologi baterai. Jadi sudah ratusan tahun yang artinya ini. Artinya jangan lagi kita berpikir enggak ini dunia ini. Dan tidak ada sebetulnya kegagalan kapitalisme. Kapitalis itu tidak pernah gagal karena dia sederhana. Maksudnya kegagalan sistemnya. Dia karena begini efektif efisien. Jadi kalau itu efektif efisien dia eksploitasi. Jadi keruntuhan ini dampak dari kapital. Ini dampak. Jadi sekarang ini misalnya katanya krisis pangan, sebetulnya nggak ada krisis pangan. Contohnya harga jagung murah di luar. Kenapa murah? Karena banyak orang yang tidak punya uang untuk membeli. Daya beli jatuhnya Pak. Ya terlalu banyak, terlalu dalam jaraknya antara pemilik uang dengan apa ini, dengan yang tidak memiliki uang ini. Sementara produksinya besar. Jadi sebetulnya tidak ada produksi yang yang rawan ini, nggak ada. Artinya kan gini Bang, misalnya kayak gandum, itu ya sepanjang tahun tetap diproduksi. Iya terus, artinya ini nggak rawan pangan. Yang rawan pangan itu rawan daya belinya nggak ada. Karena masalah kita ini profit itu disentralisir ke kapital, sementara dia melemahkan ya itu daya beli masyarakat. Kita tadi ciri-cirinya sebetulnya ini sudah sampai pada tingkat memang kapital semua bermain ini. Jadi ini pun katanya aku pernah juga diskusi. Ini soal alih teknologi ke baterai, ini soal bohong ini. Anda bisa bayangkan kerugian industri mobil kalau ini bergeser. Industri yang sudah dicetak investasi triliunan tiba-tiba tak laku itu semua.
Jadi Ini mobil listrik ini murah digunakan, orang Masalah- nanti kerangkanya pun plastik, jadi plastik semua plastik murah. Masalah Ketika mobil. ini kan nggak ada lagi. masalah mobil misalnya kan, ini kan itu tadi apakah masalah mobil, apakah masalah energi terbarukan misalnya kan. Teknologi Salah kita satu- lupa. salah satu contoh misalnya di LIPI itu ada perempuan yang sudah meneliti tentang solar cell itu selama 30 tahun kan, tapi permasalahannya kalau misalnya pemerintah membuat pabrikannya gitu ya, itu masalah listrik dengan solar cell itu selesai. Karena apa? Kalau dibuat pabrikan itu otomatis murah, terjangkau, tapi pemerintah nggak mau. Itu satu. Terus yang kedua, masalah mobil. Ketika dulu anak SMK itu mobil SMK apa segala macam itu ingin membuat mobil Indonesia kan gitu, yang harganya sekitaran bisa 100 juta lebih sedikit, dan sudah banyak investor yang mau ini. Di lain sisi, pemerintah kita sibuk membuat undang-undang untuk mobil murah, sehingga keluarlah Agia, keluarlah ini gitu kan. Jadi terus Mumpnas yang mau murah itu ya nggak bisa lagi bersaing, karena perusahaan yang masih masih MBU harus bersaing dengan Toyota, Mitsubishi, karena sudah keluar undang-undang baru yang bisa misalnya mobil murah itu. Jadi memang di sini ya itu tadi politik oleh pemerintah ini mungkin begini dalam apa mereka. Ketika kita orang membeli mobil yang sekian cc, ngapain kita buat susah? Kalau misalnya satu mobil bisa dapat pajak 30% atau 40%, kan gitu. Jadi kalau impor mobil gitu ya kan, dia bisa dapat 30% 40% pajaknya, pajak biaya masuknya. Nah jadi kembali misalnya politik oleh pemerintah yang memang daripada misalnya mandiri, tetapi ada pajak yang bisa dikeruk demikian rupa, ya itu aja kan gitu. Itu yang membuktikan sebetulnya tak ada lagi mekanisme semua aturan yang tidak dikuasai oleh Berangkat dari itu kan gitu ya. Saya menarik dengan kata-kata revolusi tadi. Jadi pernah gitu ya dalam diskusi, kebetulan aku pernah ikut yang namanya, ada yang pernah dengar PS, pergerakan sosialis. Jadi waktu itu ya kalau sosialis ini tahulah apa sosialis kan. Jadi kita itu sudah misalnya ini waktu itu ada anggota yang sedikit revolusi atau segala macam. Karena revolusi itu harus ada tahapan gitu ya. Pertama ada titik kulminasi. Jadi kemarin itu apa gitu kan. Kalau mau revolusi itu harus ada keadaan masyarakat yang secara mayoritas itu harus menderita. Kalau masih banyak orang mahasiswa masih bisa hedon, masih bisa ini, masih bisa itu, rakyat masih bisa juga apa segala macam. Itu untuk katakanlah untuk membentuk satu kekuatan yang militan, itu masih ini belum bisa ya. Itu satu. Terus yang kedua, sebenarnya setiap rejim gitu ya, itu boleh berganti setiap 5 tahun. Tapi ada satu rejim yang tidak tergantikan. Apa? Kapitalis. Rejim Bank Dunia, rejim BTC, IMF, itu tidak tergantikan. Malah kalau misalnya ada rejim yang menentang rejim kapitalis, rejim IMF segala macam, malah dia yang tumbang. Itu di mana-mana. Itu selalu terjadi. Pertanyaannya, dengan kondisi seperti itu, untuk melawan kapitalisme itu, ketika misalnya kita merasa bahwa dengan kapital buruh dieksploitasi,
sumber daya alam dieksploitasi gitu kan. Nah terus apa yang kita lakukan? Apa yang saya katakan? Walaupun begitu, ada kerjaan-kerjaan yang walaupun dia tidak mengatakan itu sosialis, tetapi output dari pekerjaan itu adalah mengarah ke sosialisme. Apa misalnya? Koperasi. Kenapa koperasi? Koperasi itu sifatnya itu adalah modal bersama, keuntungan bersama, usaha bersama. Jadi nggak ada yang dominan di situ. Ada nilai lebih dibagi bersama, gitu ya. Walaupun mereka nggak ngomongin sosialis, tapi itulah kerjaan sosialis. Terus satu lagi misalnya, kita nggak pernah berpikir bahwa orang buat pupuk organik, gitu ya. Itu sesungguhnya itu perlawanan lain dari sosialisme. Karena apa? Pendidikan kita itu orang diajari untuk bagaimana mahasiswa pelajar itu mengabdi kepada kepentingan sosialisme. Misalnya di pertanian, diajarkan kalau misalnya mau apa itu pakai DSP, pakai ini, yang itu adalah produk pabrik. Bibit ini yang bersertifikat, tapi nggak pernah diajarkan misalnya, petani, kalau kau memang mau maju, jangan tergantung sama pihak lain. Berinovasi sendiri. Kau harus tahu bahwa di lingkunganmu itu banyak kekayaan alam yang bisa kau buat sendiri. Apa? Ini. Kalau misalnya mau pupuk ini, mungkin cara buatnya begini. Pernah nggak dia apa? Terus di ini, apa namanya, di pengobatan misalnya. Di pengobatan, kalau orang mau buat apotek, itu harus seizin apoteker. Namanya ada dia di situ. Karena apa? Bayarnya, dia sekolah bayarnya mahal. Bayarnya ke siapa? Ya ke broker, ke ini atau segala macam. Balik ke kesehatan misalnya. Kenapa misalnya produk Indonesia, vaksin Nusantara selama ini hambat? Jadi tangan-tangan kapital, tangan-tangan WHO itu sudah mencengkram ke ID. Jadi kalau kita membuat perlawanan, kita harus cermati hal yang seperti itu. Mulai dari mana? Itu tadi, komunitas-komunitas itu. Apapun bentuknya. Dengan apa? Dengan pendidikan. Jadi, aku nggak mau sebutkan namanya. Ketika misalnya kami lah ini ya, mengusung sosialisme itu. Ada pernah senior itu tegur kali dan ideologi usang dan musuh di total ini. Restorasi, perbaikan ke anak cucu nantinya. Kalau kita bicara tadi disebut Pertamina lah ya, materi kerja Pertamina itu fosil, masih fosil. Batu bara sempat mau dihentikan, tapi kembali main lagi daerah Kalimantan. Sementara kawan-kawan Jatam, ya nasional juga Walhi ya, juga berbuih-buih mengatakan sebab akibat dari penambangan. Atau kita kemarin saja, jauh. Berapa lama lalu kita ke Tapanuli ya, antara Sungai Sigeo gitu ya, sama apa itu juga akan jadi hal yang persoalan besar. Hanya pasir. Belum lagi kita sekarang bukan galian C lagi resminya loh. Resminya itu kan regulasinya tambang. Semua tambang. Cuman ya kita terbiasa galian C, udah galian C lah. Padahal rupanya perputaran galian C itu miliar juga. Kesannya aja galian C. Alat beratnya aja 23. Sehingga pada saat kita mau investigasi, jumpalah kita dengan koboi-koboi, pakai tegak, preman-preman, segala macam. Itu resiko ya. Bagaimana kita mendapatkan data, kita mapping,
memang kita tertati-tati kalaupun personal atau lembaga, mau advokasi, mau kita sudah semua pengalaman. Yang kita lawan adalah corporate pemilik modal. Lihat orientasinya lama untuk dan sebagainya. Ini yang menjadi, kalau bertanya pemerintah, session Pertamina dengan ilmu pengetahuan teknologi, mereka juga belum bisa kan, yang terbarukan belum bisa, masih fosil juga. Yang kipas kayak Belanda itu kan masih di Sulawesi ya, Sulawesi tahun 2012 diresmikan kan, listriknya kan. Di Jawa, Sumatera, pulau ya, bukan provinsi, kota belum ada. Nggak tahu udah ada, nggak tahu ya, belum ada. Berapa bulan lalu kita telepon orang Sulawesi, bang gimana? Pakai solar, sel. Tapi harus pembebasan tanah berapa hektar? Maksudnya rumahnya beli kali solar sel itu. Nggak tahu lah bersama teknologi yang baru itu. Kok sekarang kan tahunya peta, ya kan? Tapi jadi persoalan. Tanah siapa yang mau? Atau barangkali mau dibeli murah kan? Dia lembaga juga, ya dia telepon ke kita aja belum pernah pengalaman begitu. Ya, mau gimana? Tapi sekarang kan belum gitu. Karena masih masalah lahan. Kalaupun kita setuju salah satu teknologi terbarukan solar cell, oke ya, kita setuju itu ya. Karena barangkali dari teknologi dan modal kan nggak kalah besar ya. Tapi kalau yang kecil-kecilan dalam jalan itu, yang peta itu kan, karena waktu kita ke Hanok ada persoalan di Hanok 4 jam berdebat sama manajer, ada yang mau di PHK. Kita dapat ilmu juga. Rupanya waktu itu salah satu pembuat waktu di tiangnya sama lampu Hanoknya sama tiangnya juga ada mereka buat rupanya nampak dia banyak ke bandara, termasuk solar saya ini peta itu ya. Gitu. Hanok itu ikut banyak. Hanok kan lumayan juga kompleknya kan, lumayan itu besar. Iklannya itu berapa itu bayar pajak di mana-mana. Iklan bintang-iklannya yang mahal-mahal kan, siapa segala macam itu kan bayarannya. Jadi memang ya, tapi kita masih eksis lah. Kita pun yakin. Itu yang dikatakan hidangan begini lah. Apa yang bisa kita? Saat ini terakhir ya, mungkin buat closing statement aja. Lebih ke arah Bang Togu, bukan closing statement, tapi biarlah Bang Diapari yang akan merangkum semuanya. Jadi kebetulan saya juga kalau dibilang tadi kapitalis, teknologi, apa segala macam. Kalau dirangkum dari semua teman-teman tadi, saya dibilang bukan tersinggung, tapi kena banget ke saya, karena saya mahasiswa industri. Yang dibilang revolusi industri, saya lah pelakunya itu. Jadi dalam dunia pendidikan apapun yang dibilang sama Pak Siswanto tadi, dalam dunia pendidikan industri pun tentang teknologi, saya menguasai itu. Dan bisa dikatakan kalau bisa dibilang seperti itu, teman-teman menyindir bahwa mahasiswa teknik industri itu adalah kapitalis kan? Harus benar. Coba dulu, Jos. Oke, kamu kan bilang tuh akademik persentasemu. Enggak. Kamu tuh kalau begini, apalagi nggak ada yang fokus cepet aja pada fokus pening kepala. Kau sendiri latar belakang pendidikanmu adalah soal teknologi industri tadi. Coba dulu tanggung jawab moralmu, bagaimana ke depan? Singkat aja, 5 tahun, 10 tahun, bagaimana kondisi kita yang sudah tadi? Kita kaya, sumber daya alam, tapi SDM-nya memble, latar belakang pendidikannya memble, ada sekelompok orang yang ingin untung sendiri dan partai politik yang sedemikian rupa juga segala macam. Kalau nanti kamu 1 menit saja dulu, mau apa? Dengan latar belakang pendidikan teknologi apa tadi, ini bagaimana abu-abu ini? Itu aja nanti. Ya. Sikat. Udah lihat. Oke. Ya, betul sekali. Jadi pada saat saya memang kuliah, saya memang sangat tertarik karena waktu itu saya mengambil jurusan pengen teknik lingkungan, tapi saya nggak masuk di universitas negeri. Jadi saya dapatkan teknologi industri modern dan majority bidang saya itu industri teknologi modern. Dan saya pernah meneliti tentang saya pernah implementasikan ilmu saya yang dibilang tadi Bang Erwin tadi, tanggung jawab moral saya adalah dampak kerusakan lingkungan ini betul sekali revolusi industri 4.0. Itu memang dampak yang sangat keras. Dan apalagi sekarang kita lagi mengejar revolusi industri 5.0 sekarang yang sudah diterapkan oleh negara Jepang,
Jadi tanggung jawab moral saya adalah ke depannya yang seperti nilai prinsip walhi itu, keadilan antar generasi, lingkungan yang layak akan ditinggalkan ke generasi berikutnya. Jadi saya meneliti tentang mengubah minyak jelantah dari masakan-masakan rumah tangga. Saya mulai dari hal yang kecil. Jadi teman-teman tadi membicarakan tentang global, bisa dibilang nggak tergiling khusus saya lah, kalau bahasa Bang Diapari, nggak tergiling khusus lah kalau untuk membicarakan tentang dunia. Udah berat kali bagi saya, berat kali. Jadi saya akan menceritakan tentang bagaimana kecil aja, antar provinsi aja. Jadi saya waktu itu memang bibit saya dari Jakarta, saya kuliah di Jakarta dan saya baru di Sumatera Utara ini. Jadi saya meneliti dua penelitian saya. Yang pertama saya tertarik pada lingkungan adalah mengenai sampah. Jadi Sungai Ciliwung itu adalah jembatan sampah terakhir atau pintu terakhir sampah untuk menuju ke laut. Jadi saya membuat situ penelitian tentang membuat alat automated parallel water mill and ionizing itu untuk menyedot timbal-timbal dari pabrik yang dari awalnya itu masuk dari pabrik. Timbal itu sangat berbahaya untuk ekosistem laut, jelas timbal itu BB kan, BB plus 2. Jadi saya membuat alat itu, penelitian itu, namun nyatanya ditolak penelitian saya karena menganggarkan hampir berapa puluh miliar. Terus yang kedua saya meneliti, ini menuju tanggung jawab moral saya ke depannya untuk menjaga ekosistem lingkungan. Terus yang kedua saya meneliti dan melakukan tentang dan membuat mesin sabun minyak jelantah. Jadi minyak jelantah dari limbah rumah tangga saya ciptakanlah menjadi sabun dan itu sudah terjadi. Hanya saja saya tidak sempat untuk meneliti di lab karena waktu keterbatasan dan uang untuk meneliti di lab. Jadi yang dibilang oleh Bang Erwin, tanggung jawab moral saya ke depannya adalah saya selaku industri, latar belakang saya tentang teknik industri 4.0 dan pelaku industri selaku perusak lingkungan ini. Tanggung jawab moral saya adalah ketika saya melakukan memang dan latar belakang saya industri, maka saya akan membuat suatu perubahan dari yang kecil tentang lingkungan, merubah sampah atau merubah limbah itu menjadi barang yang sangat otentik, dapat digunakan dan di-recycle kembali. Seperti sekarang sedotan plastik kan sekarang dari ganti menjadi stainless. Itu dampak perubahan dari gebrakan-gebrakan mahasiswa industri, bukan dari gebrakan-gebrakan mahasiswa lain. Dan sekarang udah nggak pakai lagi plastik, tapi pakai kertas yang dapat hancur dengan waktu yang tertentu. Dan plastik Alfamart sekarang pun dalam waktu berapa belas tahun ke depan itu akan hancur dengan sendirinya. Kalau misalnya kita tahu dapat hancur dengan sendirinya. Jadi untuk Bang Tolu lebih ke arah pertanyaan Bang Diapari, ini pertanyaan yang sangat krusial bagi saya. Tadi teman-teman semua menanyakan tentang kapitalis dan agak sedikit tidak tergiling khusus pula globalisasi dan kapitalis ini. Tapi pada dasarnya intisarinya adalah apakah kita selaku pegiat sosial Bang itu mampu untuk menutup kapitalis? Itu yang pertama, karena kapitalis ini udah mendunia. Contohlah COVID, efek COVID aja, kalau bisa udah dibilang dunia, artinya seluruh dunia merasakan dampaknya. Itu logis dan itu realita pasti. Sekarang kapitalis yang udah teman-teman sepakati dan setujui, kapitalis ini itu sudah mendunia dan merajalela. Ya kan, kalau misalnya kita mengadopsi teori komunis itu beda lagi. Nah, yang kedua Bang, kalau misalnya kita menyadari dari pajaklah Indonesia ini dapat membangun infrastruktur, betul tidak? Betul, teman-teman setuju itu? Kalau misalnya dari pajak ini kita dapat membangun infrastruktur, namun pajak ini Bang, pajak ini kan dari investor asing. Apakah kita selaku pegiat sosial itu melakukan demo besar-besaran ke perusahaan asing atau kita melakukan demo besar-besaran ke negara yang memberikan lahan kontrak untuk diolah negara ini ke investor asing? Atau kita ada metode baru, metode yang terbarukan, melakukan aksi perdamaian atau memanfaatkan dana CSR yang dikeluarkan oleh Undang-Undang 14 tahun 2012. Itu sih Bang. Sebetulnya itu menjadi pilihan kita ya. Tadi kan sajian makanannya udah banyak, ada kapitalis, ada bentuk pelanggaran hukum macam-macam. Tapi sampai pada satu inti bahwa sebetulnya ini keadaannya kapitalis itu sudah maksimal, sudah sampai pada titik kulminasi sebetulnya. Titik kulminasi itu adalah kehancuran global. Jadi kalau yang mereka definisikan 50 tahun ini tidak ada lagi pertobatan, memang hancur terakhir sudah.
Jadi di keadaan sekarang itu mereka butuh juga pemulihan keadaan ini agar lebih bagus. Sementara kita juga dengan kondisi kita sekarang begini, apa mungkin kita melakukan atau terlibat di dalam upaya mengembalikan keadaan yang lebih baik? Mungkin. Caranya bagaimana? Tergantung kita juga, kita mau memilih cara itu kan. Bisa caranya memang tidak lagi menggunakan metode lama. Kalau metode lama kan pokoknya sesuatu turun kan gitu. Kalau sekarang mungkin berbeda. Kita berkawan dengan kapitalis, tapi bagaimana menjinakkan dia di dalam, kemudian bagaimana merubah itu menjadi kekuatan di gerakan-gerakan rakyat. Bisa, tapi mungkin itu butuh energi yang besar. Bagaimana kita mengumpul energi ini supaya itu tersalur? Itu sebetulnya pokok bahasan kita. Apa saja entry point yang bisa kita masuk dari situ? Banyak. Ini kan banyak persoalan-persoalan kita input itu semua, kita pressure, dan mereka akan memunculkan masalahnya, baru mereka akan bicara bersama dengan kita. Sebetulnya itu harapan kita kan. Oke, jadi yang terakhir, kalau mau disimpulkan sesuai dengan tema kita hari ini, diskusi lepas dari mulai bicara kapitalis, bicara persoalan kesehatan, bicara bla bla bla, itu bagian daripada tujuan hari ini. Nah, kalau mau saya ambil beberapa poin, ya pertama ya silahkan. Sebelum ke sana saya pernah meminjam kata kawan, kalau Anda mau melawan kapitalis, jadilah Anda seorang kapitalis. Baru tahu Anda bagaimana cara bermainnya kapitalis. Itu pihak beberapa orang yang mengatakan seperti itu, tergantung orang menanggapinya atau memakai gimana. Nah, artinya kalau mau kita ambil dari pertemuan hari ini bahwa banyak persoalan tergantung strategi dan metodologi kita untuk melakukan perlawanan. Bagaimana perlawanan dalam arti kata, bagaimana mencari resource-nya, resource itu dalam arti sumber dana, sumber manusia, bla 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 yang lain gitu ya. Itu pertama. Kedua, bahwa memang kita ini bagian daripada permainan kapitalis gitu. Bahwa disadar atau tidak disadar memang kita adalah mengikuti langgam permainannya mereka. Itu yang bisa saya ambil, tetapi walaupun begitu bukan berarti kita harus diam. Balik lagi tergantung opsi mana yang mau kita lakukan, cara seperti apa yang mau kita lakukan dalam rangka untuk menjaga kelestarian lingkungan, mengadvokasi masyarakat yang termarginal, persoalan HAM dan bla 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 yang lain-lainnya begitu ya. Mungkin itu sedikit kesimpulan dari kita, dan saya mengucapkan banyak terima kasih ke Bang, cuma satu perempuan terpaksa aku sebut ke Bang Tolur tadi kalau nggak ada tadi. Nah, jadi terima kasih. Anda udah kebiasaan manggilnya seperti itu. Jadi lagi topik ini ya. Jadi terima kasih sebagai yang pemantik lah ya, bukan narasumber ya, pemantik karena kita diskusi. Nah, yang pasti bahwa karena ini di awal makanya kita diskusinya lepas saja. Mungkin bulan kedua, bulan ketiga mungkin kita akan fokuskan tema khusus apa yang mau kita bahas. Begitu nanti kita ada tim nanti akan merumuskan temanya, karena ini di awal dan perdana, lepas saja, cair saja. Dan ke depan juga akan kita lakukan cair saja, kita diskusi, karena rindu juga kita sudah tidak membicarakan persoalan ideologi, persoalan strategi gerakan, persoalan macam-macam gitu ya. Yang ada selama ini kita hanya bicara persoalan sibuk di TikTok, sibuk di IG gitu ya, tapi sudah tidak ada lagi kita membicarakan persoalan gerakan-gerakan ini gitu. Nanti kita tes dengan kumpul semua NGO, LSM, NGO ya, mahasiswa apa, kita demo gitu. Itu nanti arahnya ke sana Pak Erwin. Jadi mungkin ini diskusi Martin berharap bulan depan nanti mungkin jangan-jangan kalian bisa jadi narasumber nanti kami undang. Serius, karena ini memang nanti kita ganti-gantian. Ini rencana kita seperti itu. Nanti kita tanya ke kawan-kawan mahasiswa, kamu mau jadi narasumber apa nih cocoknya yang bisa kau sampaikan temanya. Ini kita mencair aja dulu, nanti agak pertemuan kedua, ketiga baru fokus kita, karena ini kan di awal nih, biar kan ya artinya begini ya, untuk mencairkan suasana aja dulu. Nanti kan kalau dua tiga kali pertemuan kan sudah enak ya, kita lebih bicara pada substansinya. Itulah rencana kita. Makin berharap
Ewin Manalu. Berharap juga nanti bisa kita undang lagi dan kawan-kawan yang lain. Mas, terima kasih Joe, Mas Joko, Martin, Roni, Lina, dan Erwin Manalu. Aku nggak mau menyebut Erwin Manalu. Terima kasih kawan-kawan yang lain sudah pada sore, dan saya mewakili dari Green Community mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kita di bulan depan dengan tema yang khusus kita bahas nanti. Terima kasih.